Dalam episode sebelumnya kita sempat membahas mengenai pandangan masyarakat Indonesia tentang sila pertama Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa. Dan ternyata tidak sedikit orang yang melihat sila ini harusnya dipraktekkan dengan cara agama tertentu gitu ya. Jadi bukan dia mengakomodasi semua agama secara setara atau equal gitu, tapi memang sebenarnya ada nih agama tertentu yang harusnya diakomodasi secara lebih serius lewat aturan atau kebijakan publik gitu ya, maupun ya praktek bernegara pada umumnya lah. Nah, dalam episode kali ini kita akan coba bahas ini lebih jauh lagi dengan melihat latar belakang dari orang-orang yang berpandangan demikian gitu ya. Apakah misalnya ada unsur yang mungkin jadi berkorelasi gitu, mungkin misalnya orang dari latar belakang partai tertentu atau ormas tertentu atau yang lainnya, misalnya ternyata punya kecenderungan lebih tinggi untuk berpandangan begitu, atau justru kecenderungan lebih rendah untuk berpandangan kayak gitu. Nah, ini yang akan kita bahas dalam diskusi hari ini di Bedah Politik bersama dengan Mas Saiful Mujani. Mas Saiful, kita balik lagi di pembahasan seputar ketuhanan yang Maha Esa. Pancasila. Iya, Pancasila specifically sila pertama ya yang kita bahas di sini. Hari ini aku pengennya kita mungkin bahas tentang latar belakang orang yang disurvei terkait pandangannya tentang sila pertama, dan kita pengen coba lihat apakah ada faktor latar belakang sosial yang berpengaruh ke situ gitu. Mungkin orang dari kelompok tertentu lebih cenderung berpandangan eksklusif atau enggak gitu misalnya. Gitu sih. Terima kasih kan ya. Di diskusi kita sebelumnya ya kita punya 3 pertanyaan kepada publik. Pertama adalah bahwa pengertian ketuhanan yang Maha Esa itu adalah apakah harus sesuai dengan ajaran Islam saja atau tidak. Nah, setuju atau tidak dengan pandangan semacam itu kan? Yang kedua, ketuhanan yang Maha Esa ini maksud diterjemahkan ke dalam hukum sesuai dengan hukum Islam atau tidak, kan kayak begitu. Terus juga ketuhanan yang Maha Esa yang dimaksud adalah memberikan prioritas, mengutamakan pemeluk agama mayoritas di Indonesia dalam ini umat Islam. Apakah setuju atau tidak dengan pandangan semacam itu? Itu 3 itu kan ya. Nah, kita ingin lihat ini ada perbedaan pandangan. Kalau yang pandangan tentang ketuhanan yang Maha Esa harus sesuai dengan agama Islam saja, itu terbelah kan ininya opini di masyarakat. Sebagian ya mayoritas, tapi tidak terlalu besar, 51%, 52% kayak begitu, itu memang tidak setuju kalau hanya didasarkan pada agama Islam saja. Nah, tapi cukup banyak, ada 44-45% yang mengatakan iya harus sesuai dengan agama Islam. Nah, perbedaan itu kalau dilihat dari latar belakangnya, kita lihat latar belakang politiknya. Dalam hal ini misalnya dukungan terhadap partai yang mereka pilih ketika pemilu 2019 yang lalu misalnya. Kelihatan polanya di sini kan ya, bahwa pada pemilih PKB itu terbelah ya. 49 yang setuju dan 50 tidak setuju dengan bahwa ketuhanan yang Maha Esa harus sesuai hanya dengan agama Islam saja. Ya, Gerindra juga terbelah 48-48. Nah, PDIP ini sesuai dengan perkiraan ya. PDIP juga ada yang setuju hanya menurut Islam saja, tapi jauh lebih banyak 65% yang tidak setuju. Kalau hanya menurut Islam. Ini sesuai dengan perkiraan lah, kira-kira kayak begitu. Golkar juga terbelah 50-50 begitu. Ini Nasdem seperti dengan PDI Perjuangan, tapi menarik di sini PKS. Ini di luar dugaan. Selama ini kita melihat bahwa PKS itu adalah partai yang justru ingin mewujudkan syariat Islam dalam kehidupan publik. Tapi di sini pemilih PKS-nya tidak begitu nampaknya, gitu loh. Ini menarik kan ya buat saya ya. Oh, ini pemilihnya yang di pemilihnya ya? Bukan partainya, kan pemilihnya. Maksudnya jadi bukan elit, bukan hanya elit, tapi memang yang orang-orang yang memilih partai 64% itu tidak setuju dengan pandangan bahwa ketuhanan yang Maha Esa harus sesuai hanya menurut agama Islam saja. Itu 64% tidak setuju dengan itu. Itu artinya kan
surprising to me gitu ya. Iya, berarti bisa jadi kalau misalnya ada politisi dari PKS yang memperjuangkan itu tidak sesuai sebenarnya sebenarnya konstituen ya. Ini menarik gitu ya. Aspirasi pemilihnya. Nah, yang ada di sini yang betul-betul menginginkan Ketuhanan Yang Maha Esa itu sesuai dengan agama Islam saja, itu ada pada PAN dan pada P3 ya. PAN 66%, P3 60%, jadi mayoritas. Demokrat terbelah, kira-kira kayak begitu kan ya. Itu aspek-aspek yang berhubungan dengan Ketuhanan Yang Maha Esa harus menurut agama Islam saja. Nah, sementara kalau itu diterjemahkan dalam bentuk hukum, itu ya, Ketuhanan Yang Maha Esa harus diterjemahkan dalam bentuk hukum, dan hukumnya itu adalah hukum Islam. Maka yang menolak itu hampir semua pemilih partai ya. Bukan hampir semua pemilih partai. Tapi cukup besar pada Golkar di sini ada 42% yang setuju dengan itu. PAN juga 48%, dan P3 43%. Yang paling kecil adalah Nasdem, hanya 4% yang setuju dengan pendapat itu. Jadi kalau soal itu terjemahan ke dalam hukum dan hukumnya harus sesuai dengan hukum Islam saja, itu bukan opini yang umum di dalam masyarakat kita ya, kalau terjemahannya ini. Nah, kemudian pada aspek umat Islam harus diberikan prioritas utama atau diperlakukan lebih baik daripada umat yang lain. Di sini juga secara umum itu kecuali P3 ya yang punya pandangan semacam itu, bahwa umat Islam harus diprioritaskan. Itu 53 versus 47. Itu hanya P3 yang mayoritas. Yang lain-lainnya itu umumnya di bawah 50%. Jadi dua aspek itu ya. Nah, namun demikian ini menjadi tantangan karena cukup banyak, rata-rata di angka 40% lah ya, di antara pemilih partai itu yang punya pandangan bahwa umat Islam tetap harus mendapat prioritas, tidak diperlakukan setara dengan pemeluk agama yang lain. Itu dilihat dari sisi partai. Aspek yang lainnya, saya punya dugaan mungkin orang yang aktif di ormas Islam, kemungkinan seperti NU, Muhammadiyah, mungkin punya aspirasi yang lebih menginginkan adanya praktik hadir Islam ya dalam kehidupan publik, kira-kira kayak begitu. Apakah terjadi demikian? Kita lihat untuk NU itu nampaknya tidak begitu ya. Jadi orang yang mengaku dirinya sebagai anggota NU itu tidak setuju umumnya dengan pandangan bahwa Ketuhanan Yang Maha Esa itu harus sesuai menurut agama Islam saja. Itu hanya 39% yang setuju, yang tidak setuju 58. Ini menarik. Jadi ada unsur itu. Kemudian Muhammadiyah juga demikian, 58 lawan 42. Organisasi masjid ini, orang yang aktif di organisasi masjid ada 51%, itu mayoritas. Dan keanggotaan di Majelis Taklim 52%, gitu ya. Yang menginginkan itu. Tapi NU dengan Muhammadiyah ini menarik, gitu ya. Umumnya mereka tidak melihat Ketuhanan Yang Maha Esa itu harus sesuai dengan ajaran Islam saja, tapi harus terbuka bagi semua agama, kira-kira kayak begitu. Nah, demikian juga aspek yang berkaitan dengan penerjemahan ke dalam bentuk hukum. Pada orang yang mengaku dirinya sebagai anggota NU itu 71% tidak setuju kalau Ketuhanan Yang Maha Esa itu diterjemahkan ke dalam bentuk hukum, yaitu hukumnya hukum Islam, kira-kira kayak gitu. Orang NU 71, orang Muhammadiyah 73. Jadi ini menarik. Kalau dilihat dari sisi ini basis sosial untuk sebuah pluralisme ada, kan ya gitu ya. Kalau selama ini dianggap NU itu adalah satu organisasi yang penting bagi menumbuhkan pluralisme di Indonesia, di sini kita lihat tergambar di sini gitu ya. Nah, sementara memprioritaskan umat Islam dibanding umat yang lain di Indonesia juga sama polanya, konsisten, mayoritas 57%. Orang yang mengaku orang NU tidak setuju dengan prioritas seperti itu. Muhammadiyah 64% ya. Jadi bahkan anggota Majelis Taklim 50% dan aktif di organisasi masjid 57%. Jadi itu tidak umum ya pola semacam itu. Jadi ini menarik kalau dilihat dari aspek
partai politik tadi ya, itu ada beberapa partai yang memang lebih cenderung pada eksklusivitas ya. Tadi PAN dan P3 ya, yang PAN dan P3 cukup konsisten yang di tinggi-tinggi terus paling kelihatan ya, ya, tapi yang lain-lainnya tidak gitu ya. Nah, di sini ormas yang menarik, ormas Islam utama di sini juga cukup memberikan ruang untuk tumbuhnya pluralisme keagamaan dalam masyarakat Indonesia itu kan ya. Itu dilihat dari sisi ormas. Kita mungkin bisa melihat dari demografinya kan ya. Pandangan itu dari sisi gender itu tidak berbeda gitu ya, laki-laki maupun perempuan itu pandangannya umumnya itu tidak setuju dengan ketuhanan yang Maha Esa harus diartikan menurut agama Islam saja. Juga tidak setuju kalau itu jadi ketuhanan yang Maha Esa menjadi undang-undang atas dasar hukum Islam. Demikian juga tidak setuju dengan memberikan prioritas khusus kepada umat Islam dibanding pemeluk agama yang lain. Pedesaan dan perkotaan, yang perkotaan ini agak menarik gitu ya. Yang perkotaan tuh lebih terbuka gitu ya. Ada 57% yang yang tidak setuju dengan eksklusivisme untuk umat Islam tersebut gitu ya. Sementara di pedesaan itu kurang lebih sama gitu ya, antara yang setuju dan tidak setuju. Di perkotaan 39 versus 57 gitu ya. Nah, demikian juga pada aspek-aspek umur, kelompok umur di sini di kalangan yang lebih muda di sini ya, di kalangan yang lebih muda itu cenderung lebih inklusif. Ini menarik gitu ya. Jadi 44 versus 54 gitu ya. Jadi yang 54 itu tidak setuju kalau ketuhanan yang Maha Esa itu diartikan harus sesuai dengan agama Islam saja. Itu 54% tidak setuju, 44% setuju. Nah, sementara bagi yang paling senior umur 55 tahun ke atas itu seimbang. 45 dengan 46 gitu ya. Jadi ini menarik ya, aspek yang mudanya itu lebih inklusif dalam melihat pengertian ketuhanan yang Maha Esa tersebut kan. Tapi di kelompok 4155 itu juga jauh ya, maksudnya marginnya sama dengan yang 25 ya. Itu iya, dengan itu ya, dengan cenderung memang yang lebih muda itu kan ya, walaupun itu ada 47 452 tapi tetap mayoritas 52 gitu ya. Itu pada yang lebih inklusif gitu ya. Nah, sementara yang senior ini dibanding yang muda itu lebih mungkin lebih konservatif, udah senior, kira-kira kayak mayoritas gitu. Generasi ya, walaupun itu tidak mayoritas, tapi seimbang kekuatannya kan ya. Nah, Islam agama ya, identitas agama ini logis lah ya. Tentu saja yang tidak beragama Islam tidak menghendaki itu terjadi kan gitu. Logis logis gitu ya. Oke, jadi itu aspek demografi, beberapa demografi wilayah kan ya. Kita lihat di sini yang kurang itu Madura ya. Jadi Madura lebih setuju agar ketuhanan yang Maha Esa yang dimaksud itu adalah ketuhanan yang Maha Esa sebagaimana dipahami dan dipraktikkan dalam agama Islam gitu ya. Sunda tapi lebih tinggi lagi ya? Sunda 66 ya. Tuh, Sunda juga ya. 66. Kemudian Madura 59. Itu yang mayoritas ya. Yang lainnya itu seimbang atau minoritas, kira-kira kayak gitu. Jadi ada aspek itu. Aspek etnik, dan mungkin harus didalami kenapa dua etnik ini menjadi demikian. Lihat dari pendidikan, pendidikan juga menarik. Justru kalau dari sisi pendidikan, ya menarik. Karena apa? Karena yang kurang berpendidikan, misalnya pendidikan SD, itu kurang setuju dengan pandangan bahwa itu tidak hanya untuk yang beragama Islam saja, ketuhanan yang Maha Esa itu kan 42 ya. Yang sebaliknya dia menginginkan ketuhanan yang Maha Esa yang dimaksud itu adalah sesuai dengan agama Islam. Itu mayoritas 52%.
Nah sebaliknya yang perguruan ya, tinggi korelasinya ya. Jadi makin ke atas makin semakin inklusif tinggi gitu pendidikannya, semakin inklusif. Itu predictable, artinya itu sesuai dengan perkiraan, kira-kira kayak begitu ya. Itu kan ya. Demikian juga dalam soal pendapatan kan ya. Sama dengan pendidikan tadi ya, semakin pendapatnya lebih baik menjadi lebih inklusif, kira-kira kayak gitu. Iya. Tadi sesuai dengan etnik ya, yang cukup besar adalah warga yang tinggal di Jawa Barat yang memahami ketuhanan yang Maha Esa itu harus sesuai hanya menurut agama Islam. 66% versus 32 cukup besar ininya ya. Di Jawa Barat. Barat itu menarik ya di Jawa Barat. Sebenarnya cukup sesuai ya dengan banyak. Kayaknya sudah ada data-data kayak survei-survei terkait toleransi juga kan yang menyebut Jawa Barat agak beda. Beberapa daerah di Jawa Barat sebagai dan yang cukup intoleran. Mungkin dalam beberapa hal ada kantong-kantong yang cukup kuat, kuat dalam pengertian dengan paham-paham keislaman tertentu di Jawa Barat. Kan sejarahnya kita punya DITI kan muncul di Jawa Barat, misalnya seperti itu. Itu kan ya, mengenai latar belakang demografi antara yang setuju dan tidak setuju tentang bagaimana pemahaman tentang sila pertama dari Pancasila, apakah cukup mengakomodir pluralisme keagamaan yang ada di Indonesia atau tidak. Dilihat dari demografi ini, ada beberapa kelompok dalam masyarakat yang cenderung memang lebih eksklusif untuk Islam, kira-kira begitu kan ya. Ini kalau di perbandingan yang wilayah ini berarti Jawa Tengah dan Yogyakarta tuh yang paling ini ya, paling inklusif ya. Betul, lebih paling kecil inklusif. Banget angka yang mau eksklusif cuma 20-an%, sedangkan di daerah lainnya kan hampir kayak selalu di atas 40% lah gitu minimal. Betul, dan itu tidak menyimpang dari pandangan selama ini. Betul. Tidak sebenarnya udah cukup dari sesuai dengan stereotip lah yang ada gitu ya. Jadi basis sebenarnya publik pluralisme ada di sana, di Jawa Tengah, Jogja dan Jawa Timur, kira-kira kayak gitu kan ya. Di Jawa Timur di sana juga menariknya basis untuk NU juga. Tadi NU kita melihat aspeknya lebih inklusif juga dalam melihat ketuhanan yang Maha Esa dalam konteks keindonesiaan, dalam kehidupan politik di Indonesia kan. Oke. Dan ini datanya tuh menariknya untuk misalnya kayak Jabar di ketiga indikator tuh sama-sama dia tinggi ya. Konsisten. Konsisten paling tinggi ya gitu. Sedangkan kalau di etnis tadi misalnya Sunda itu di indikator kedua nggak setinggi itu gitu. Jadi bisa beda di tiga indikator. Sedangkan kalau yang daerah nih konsisten ya di tiga-tiganya. Iya. Oke, kayaknya cukup banyak nih insights yang kita dapat ya dengan data-data ini, karena jadi cukup kelihatan kayak sebenarnya masa dari kelompok mana atau dari background apa yang menyumbang paling besar lah gitu ya terhadap proporsi. Ada kenormalan saya melihat tadi kan ya, misalnya pendidikan ya. Artinya pendidikan kesan sesuatu yang bisa diupayakan kan ya. Jadi kalau kita punya program pendidikan yang bagus untuk masyarakat, maka kalau kita punya ekspektasi masyarakat semakin inklusif, semakin terbuka, semakin pluralis, kira-kira kayak gitu, ya pendidikan bisa membantu memperbaiki pendidikan, tingkat pendidikan bisa membantu untuk tumbuhnya pluralisme di dalam masyarakat. Nah, itu membahagiakan bagi orang yang punya komitmen dengan pluralisme tentu saja. Iya. Karena ternyata ada nih hal yang bisa diusahakan lah gitu. Dalam konteks ini ada yang punya korelasi tadi pendidikan, kemudian juga kesejahteraan ekonomi ya. Iya, dekat dengan itu kan bisa diupayakan juga. Kalau beda dengan etnik misalnya atau daerah, itu nggak bisa diapa-apain sama kita, gitu ya. Nah, oleh karena itu lebih identity soalnya. Agama sama, ini kan tidak mudah merubahnya. Tapi kalau pendidikan, orang yang kurang berpendidikan menjadi lebih berpendidikan, itu kan bisa diupayakan. Kira-kira kayak gitu kan. Oke, cukup dulu berarti pembahasan kita kali ini. Nanti di episode berikutnya kita akan coba bahas sila lainnya ya. Jadi
ketuhanan yang Maha Esa. Sila-sila menurut masyarakat. Iya, menurut masyarakat gimana yang ketuhanan Maha Esa udah cukup sampai di sini. Buat teman-teman yang tertarik tadi mau lihat datanya lagi, mungkin bisa di pause aja di tengah-tengah ngobrol ya kalau pengen tahu benar-benar detail dari angka-angkanya. Tapi yang pasti sejauh ini yang kita lihat cukup punya korelasi adalah tadi sebenarnya pendidikan, kemudian kesejahteraan ekonomi juga ya, pendapatan, kemudian ya etnis ya kebetulan ya itu dimana dari 3 ini memang yang bisa diubah adalah yang faktor 1 dan yang kedua. Sedangkan untuk yang ketiga mungkin juga bisa diteliti lebih jauh ya mungkin sama teman-teman yang meneliti di bidang itu, karena cukup signifikan bedanya ya tadi antara Sunda, Madura dengan yang lain. Nah mungkin teman-teman yang mau meneliti di situ bisa mengambil variabel itu secara spesifik ya untuk mencari tahu lebih jauh kayak apa nih kira-kira secara detail faktor-faktor yang membuat itu bisa terjadi. Sampai ketemu lagi di episode Bedah Politik berikutnya.